Jadi kalau kita berbicara sibuk, kenapa katanya orang sibuk? Misalkan kita pelaku bisnis jaringan lah ya. Misalkan kita sebagai seorang marketer lah ya. Kita seorang entrepreneur yang ya tugas kita menjual produk, merekrut ataupun menawarkan jasa apapun itu. Sebenarnya kalau masih relate dengan apa yang di bidang kita, nggak ada kata sibuk sebenarnya. Sibuk itu dibaluti sebenarnya dengan kata sebenarnya malas. Ya. Lebih tepatnya itu. Kecuali tadi kita misalkan nggak ada hubungannya dengan apa yang kita kerjakan, misalnya kita bilang sibuk. Ya, apalagi kalau kita di sini itu sudah sebagai main job, istilahnya sudah full time, yang namanya personal development itu bukan lagi kayak sampingan, itu sudah makanan sehari-hari seharusnya. Kamu bayangkan nggak ya? Ini gunanya nih teman-teman. Kamu bayangkan nggak? Ketika kamu nonton YouTube atau cari di Google atau apapun itu, kamu banyak belajar dari sana sini nggak salah. Tapi kan kadang-kadang banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kamu sedang kerjakan, betul nggak? Benar nggak? Betul. Nah, kalau ini sudah ada harta karunia yang sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman meluangkan waktu untuk invest for yourself, untuk dirimu? Itu pertanyaannya. Jadi, saya terus mengencourage, saya terus menyarankan Anda, terus coba mengedukasi Anda, agar ya itu sudah harus menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena kalau nggak jadi kebiasaan, ini ya lama-lama nanti tidak ada perkembangan dalam diri kita semua gitu loh kan. Setuju ya? Setuju. Jadi gini, saya tuh beberapa minggu belakangan ini ketika banyak interaksi dengan para pelaku direct selling, teman-teman yang kadang coaching sama saya, ada juga yang private coaching sama saya, banyaklah yang minta memang dia khusus gitu loh. Sebenarnya kita ini masih dalam tahap yang secara edukasi masih jauh sekali ketinggalan. Ada yang sadar itu enggak? Kita jauh banget gitu loh. Jadi kita itu banyak termakan paradigma yang nggak perlu sebenarnya. Ada yang bilang, oh kita ini nggak jualan, kita ini network marketer, kita ini nggak perlu nawarin produk, kita ini membangun jaringan. Iya, namanya network marketer ya basicnya kamu harus bisa jualan dong. Ya kamu nggak jualan, kamu dapat duit dari mana, dapat komisi dari mana? Oh kita ini pembangun jaringan, builder. Kita ini kita ini nggak peduli produk katanya, udah ngawur berarti money game, ya kan? Jadi kan ini kan paradigma yang saya agak berapa minggu terakhir ini ketemunya banyak yang aneh-aneh gitu loh. Mereka itu kadang-kadang apa yang mereka kerjakan sekarang aja mereka nggak paham. Makanya teman-teman tuh bagus yang sudah ada di ELP. Karena gini ya, saya sampaikan ini teman-teman ya. Ini penting. Sebenarnya di perusahaan kita masing-masing itu, teman masing-masing itu sudah ada sebenarnya support system, edukasi, dan ada upline dan leader yang membantu, betul ya? Itu harus kita akui. Dan itulah kelebihannya bisnis jaringan. Kita punya support system, kita punya. Nah, cuman kadang-kadang bagi yang pemula ataupun yang lagi berjuang, yang lagi struggling, upline atau leader kita ini kan juga sebagai pelaku kan udah banyak jaringan, sibuk gitu loh. Dia nggak mungkin ngurusi satu-satu. Bener nggak? Berapa orang yang bisa dia pegang coba? Ya udah sibuk mereka. Nggak bisa kita salahkan juga. Ya kalau dia punya jaringan 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, ya nggak bisa dia nggak bisa melayanin kamu daily basis, day per day, jam per jam, mentoring kamu secara intens gitu, nggak bisa. Setuju nggak teman-teman di sini dulu? Saya pengen tahu yang lain. Ayo ketik di kolom komen, atau itu betul nggak logikanya begitu? Kita nggak bisa salahin. Wah dia mah, ya orang jaringannya banyak banget. Bukan mereka nggak mau bantu, ya mereka kadang-kadang bantu. Tapi ya kita ngikutin jamnya beliau gitu loh. Mereka kan jaringannya banyak kali. Ya jadi kita harap maklum juga gitu loh.
Iya dong. Jadi kalau kita nggak terpegang ya namanya dia sibuk banget. Kita ya jangan baper gitu. Nah, penting sekali untuk kita punya mentor yang bisa membimbing membimbing kita setiap hari. Jadi bukan setiap minggu, untuk membantu kita, membantu teman-teman, ya, membantu teman-teman untuk tetap berkembang. Gitu loh, sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Misalkan Anda pengen belajar network marketing dari digital sosial media, ya di ELP. Nah, gunakan itu maksud saya. Karena kita nggak bisa, maksudnya bisa kita tetap, ya maksudnya ada acara mingguan, acara bulanan, pasti ada. Tapi day per day ini siapa yang nemenin Anda? Ya dong? Apalagi yang Anda pengen pelajari ini kadang-kadang nggak sembarangan, nggak semua orang bisa ngajari sesuai dengan keinginan Anda, betul nggak? Iya dong. Jadi bukan kita menyalahkan siapa-siapa, tapi memang kondisi, mungkin suatu saat pun Anda kalau sudah jadi leader besar mungkin seperti itu juga. Iya dong. Jadi harus dari kitanya sendiri ada keinginan untuk gua nih harus maju. Gua nih harus upgrade. Ya. Ya tetap aku koordinasi dengan leaderku, upline-ku, tapi ya aku harus memenuhi semua skill setnya yang ada yang perlu kupelajari. Sampai di sini paham, teman-teman? Maksud saya. Jadi kita tidak membahas, mau bilang, oh kita nggak diurusi leader, nggak ada lagi yang gitu-gitu. Anda jangan nyala-nyalahin leader, ya dia sibuk, jaringannya banyak. Jaringannya banyak. Ya lu nggak bisa maksa-maksain begitu ya. Kalau ya pinter-pinter kamu lah. Bagaimana? Tapi kalau pinter kamu pun nggak mungkin tiap hari kamu ikutin dia. Dia banyak kerjaan, banyak urusan. Atau saya kasih contoh gini. Mana lebih efisien? Kalau Anda mau fitness, Anda ikut instruktur yang membershipnya itu cuma satu tapi untuk banyak orang, tapi atau Anda memilih Anda mengeluarkan budget tiap bulan tapi pakai personal trainer. Ini logik kan? Ya orang pasti pengen pakai personal trainer. Ya ada mungkin yang kalau kita membership ada khusus memang yang untuk rame-rame dia jalan ke sana jalan ke sini. Ya kan? Tapi kan dia banyak ngurusin orang. Ya kita nggak bisa salahin. Memang jobnya seperti itu. Kita nggak bisa salahin mereka gitu loh. Kamu nggak bisa salahin mereka. Makanya banyak orang pakai PT. Mereka tuh pakai personal trainer. Nah, kamu bisa cari siapapun gitu loh. Ya. Tapi teman-teman kan mumpung ada di ELP artinya Anda harus bayar harga. Nah, apa maksud saya ngomong begini? Apa tujuannya? Teman-teman sekarang yang hadir ini, untuk tools sudah saya siapkan di FB Group, di menu panduan. Ayo dong, manfaatkan teman-teman. Ya, manfaatkan ini. Manfaatkan. Minimal Anda punya kosakata yang berbeda nantinya. Kosakata Anda itu nanti kosakatanya berbeda kalau terus mengulang. Dan ingat selalu, setiap Anda selesai satu bab, satu video, ketik di kolom komen. Apa yang yang saya bilang selalu kalau udah selesai? Apa? Kalau Anda sudah selesai, supaya saya tahu kalau Anda sudah menyelesaikan. Jangan diam-diam aja. Kalau sudah satu bab video gitu, Anda ketik apa? Apa? Masih banyak yang belum tahu ya. Di kolom komennya. Replay. Anda udah nonton berapa kali? Replay 1. Kalau udah 2 kali, 2. Kalau udah 20 kali, replay berarti udah 20 kali aku tonton video ini gitu loh. Replay kalau baru sekali 1. Jadi, percayalah, saya akan menotis orang-orang yang aktif. Kalau Anda tidak pernah muncul di Zoom, tidak pernah bertanya, tidak pernah komen, ya saya nggak tahu Anda siapa. Gitu. Nggak tahu. Saya kan bukan dukun yang tahu semua. Nggak bisa. Tapi kalau yang aktif, yang sosial medianya juga bagus, dan segala macam, dia ini ya memang itu dikenal. Nah di jaringan Anda, di perusahaan Anda pun begitu. Kalau Anda pengen dikenal sama manajemen, sama leader, dia pasti ngeliat orang yang berpotensi. Nah kadang-kadang jeleknya kita ini bapernya, kita ini suka baper, kita ini nggak diperhatikan, ya lu nggak ngapa-ngapain.
Lu males. Terus yang kedua, nggak produktif. Dia tuh cuman leadernya itu Bang Indra itu cuman mau berteman sama yang aktif-aktif saja, yang berprestasi aja. Ya iyalah, maksud lo? Ya iyalah. Lah, masa kita mau menghabiskan waktu sama orang yang setiap hari punya alasan? Ya nggak mau lah.